Jadi kalau kita sudah memahami dulu kata kuncinya, memahami dulu master kuncinya, maka seluruh yang lain itu sangat mudah kita masuki. Nah, di dalam politik, berdasarkan pengalaman yang saya temui selama ini, kunci master itu bernama kekuasaan. Saya tentu berbeda dengan banyak sarjana lain. Berdasarkan pengalaman saya ingin memberikan jalur singkat untuk belajar politik tanpa harus menelusuri itu satu persatu. Tapi saya kira dengan model yang saya terapkan ini akan relatif lebih mudah orang memahami politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ilmu, pada sesi diskusi kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan politik yang sudah kita beri pengantarnya pada sesi sebelumnya. Sebagai ilustrasi awal, saya ingin bercerita untuk memberi gambaran kita bagaimana seharusnya kita belajar politik. Paling tidak ini keyakinan yang saya pegang setelah saya mempelajari beberapa hal terkait dengan politik. Keyakinan model lain juga mungkin dipegang oleh orang-orang lain, para sarjana ilmu politik lain. Tapi bagi saya, model inilah yang akan mungkin cocok untuk diterapkan oleh pada banyak orang. Saya secara pribadi juga menerapkan model seperti yang akan saya sampaikan ini. Ilustrasinya adalah pertama, kita membayangkan ada satu sayembara yang sedang dilaksanakan oleh seorang raja. Sayembara ini bertujuan untuk mengambil sebuah kunci. Kunci ini adalah kunci master. Jadi satu kunci yang bisa membuka semua pintu. Sebagai syaratnya, untuk menuju ke kunci itu, Anda harus buka pintu satu persatu. Pintu pertama itu menuju jalan yang terjal, jadi penuh pendakian, penuh penurunan, dan banyak lagi kendala-kendala yang ditemui di jalan itu. Pintu kedua lain lagi, pintu kedua menuju jalan yang dipenuhi dengan jebakan-jebakan, yang mirip-mirip labirin begitu. Kadang kita harus belok ke kiri, lalu jalan itu buntu, belok ke kanan jalan buntu. Kita sudah sampai jauh, lalu harus mundur ke belakang lagi. Jalan ketiga, itu ada jalan yang straight lurus, langsung menuju kunci itu, tapi kunci itu terlalu sulit untuk diperoleh. Nah, saya mencoba untuk mengilustrasikan ini sebagai upaya untuk menggambarkan kepada Anda semua bahwa sebenarnya proses belajar itu ya seperti itu. Ada yang jalannya menuju satu kunci dengan berliku-liku, terjal, dan seterusnya. Ada yang harus tersesat dulu, lalu mundur ke belakang, maju lagi. Ada yang bisa langsung sampai ke tujuannya, tapi dia kesulitan memperoleh kunci utamanya. Nah, saya tidak ingin Anda menempuh jalur yang sama seperti yang saya lalui. Rasa-rasanya kami para sarjana politik ataupun sarjana-sarjana yang lain menempuh jalur seperti itu ketika harus memperoleh kunci itu. Kunci master itu yang bisa membuka semuanya dengan mudah. Jadi tidak perlu membuka pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga secara satu persatu, tapi dia bisa membuka semua pintu. Nah, di dalam politik, berdasarkan pengalaman yang saya temui selama ini, kunci master itu bernama kekuasaan. Jadi kunci master dalam ilmu politik itu namanya kekuasaan. Sehingga kalau kita mau belajar, mempelajari politik, menganalisis politik, mempreteli hubungan antar aktor dalam politik, itu harus kita mulai dari kekuasaan. Sekali lagi itu kekuasaan. Jadi, kalau ingin belajar politik, maka mulailah dengan kekuasaan. Saya tentu berbeda dengan banyak sarjana lain, itu berbeda dengan beberapa pakar. Dalam ilmu politik, kalau di Indonesia biasanya kita mengenal buku pengantar ilmu politik yang termasyhur luar biasa dari Prof. Miriam Budiarjo. Saya termasuk yang beruntung karena saya belajar langsung dengan murid beliau,
Profesor Dr. Maswadi Rauf, Nur Iman Subono, yang kemudian menjadi kontributor dalam buku edisi revisi yang saya dapat 2013, walaupun saya sudah mendapatkan buku ini sebelumnya pada tahun 2000-an. Pertama kali saya mengenal dunia politik secara keilmuan. Banyak sekali pembahasan definisi segala macam di buku itu yang bisa mengguide kita menuju kunci yang dimaksud. Tetapi berdasarkan pengalaman saya ingin memberikan jalur singkat untuk belajar politik tanpa harus menelusuri itu satu persatu. Karena kan seperti yang saya sampaikan pada video yang lalu, sulit bagi banyak orang yang tertarik dengan politik harus membaca buku, duduk, mencari referensi, dan seterusnya. Tapi saya kira dengan model yang saya terapkan ini akan relatif lebih mudah orang memahami politik. Jadi, apa intinya? Intinya adalah bagi saya, kita harus memaknai atau memulai belajar ilmu politik dengan term atau dengan kata kunci, yaitu kekuasaan. Jadi kalau kita sudah memahami dulu kata kuncinya, memahami dulu master kuncinya, maka seluruh yang lain itu sangat mudah kita masuki. Itu berdasarkan pengalaman saya dan saya kira Anda bisa terapkan. Mungkin sarjana-sarjana lain menerapkan dengan cara yang berbeda. Jadi saya selalu jika ingin menganalisis politik, saya selalu memulai dari kekuasaan dulu. Nah, nanti kenapa begitu? Nanti akan kita lihat pada sesi berikutnya akan lebih jelas bagaimana saya menjadikan kunci master ini sebagai alat analisis saya untuk seluruh peristiwa politik yang saya analisis. Oh ya, khawatir saya bagi Anda yang barangkali belum terlalu akrab dengan kata analisis. Analisis dalam konteks ilmu politik ini barangkali berbeda dengan analisis dalam konteks ilmu yang lain. Analisis dalam konteks ilmu politik adalah mengetahui peristiwa politik secara detail. Misal, kalau kita belajar tentang pemilu Indonesia, nah, maka analisis itu adalah siapa penyelenggara pemilunya, bagaimana mereka dibentuk, siapa yang mengikuti pemilu, bagaimana mereka berinteraksi antara satu dengan yang lain, siapa yang membuat undang-undang, dan seterusnya. Itu namanya analisis. Jadi, analisis dalam ilmu politik itu harus selalu dimulai dengan kekuasaan.